Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan sejarah Linux dan desain Linux. Atas nama Taufik Roman Wahid, NPM 211111145. Sejarah Linux. Sejarah Linux. Unix adalah sistem operasi yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an di Bell Laboratories oleh sebuah kelompok dari AT&T. Dennis Ritchie dan Ken Thompson yang merupakan pengembang utamanya adalah bagian dari kelompok ini. Unix bermula dari frustasi para anggota proyek sistem operasi multix akan ukuran dan kompleksitasnya. Ritchie dan Thompson bersama Douglas McCrory dan Joe Osana mulai mengerjakan untuk mencari alternatif baru dari multix. Sistem berkas dan komunikasi antar proses adalah satu implementasi utama yang membawa pada pengembangan pertama Unix. Penciptaan dan awal perkembangan Linux. Linux dimulai pertama kali pada 25 Agustus 1991 oleh Linus Torvalds sebagai proyek hobi komputernya. Ia mengumumkan Linux di newsgroup.os.minix. Saat itu, ia sedang menempuh jurusan ilmu komputer di Universitas Helsinki. Desain Linux. Linux menggunakan kernel monolitik dengan desain modul, bisa membuat modul kernel. Desain monolitik memungkinkan Linux untuk menangani sistem berkas, penggerak perangkat, jaringan, dan peripheral. Banyak fungsi-fungsi tingkat tinggi di Linux ditangani oleh proyek-proyek terpisah yang berintegrasi dengan kernel. Userland GNU merupakan sebuah bagian penting dari sistem Linux yang menyediakan shell dan peralatan-peralatan yang menangani banyak fungsi-fungsi dasar sistem operasi. Di atas kernel, peralatan-peralatan ini membentuk sebuah sistem Linux lengkap dengan sebuah antarmuka pengguna grafis yang dapat digunakan. Umumnya berjalan di atas Windows System. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu dari perwakilan kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang hak cipta dan merek dagang. Linux kernel dan sebagian besar perangkat lunak GNU menggunakan sebagian basis lisensinya. Mengharuskan siapapun yang mendistribusikan kernel Linux harus membuat kode sumber dan semua modifikasi atas itu tersebut bagi pengguna dengan kriteria yang sama. Tahun 1997, Linus Torvalds menyatakan menjadikan Linux berbasis GPL sungguh merupakan hal terbaik yang pernah saya lakukan. Komponen penting lain dalam sistem Linux diizinkan menggunakan lisensi selain dari GPL. Banyak pustaka menggunakan GNU, Laser General Public Lisensi. Varian GPL yang lebih moderat dan sistem X Windows System menggunakan MIT lisensi. Linus Torvalds telah menyatakan ke publik bahwa ia tidak akan menindakkan lisensi kernel Linux yang saat ini menggunakan GPL versi 2 ke GPL versi 3 yang ditembangkan pada pertengahan tahun 2007 dengan alasan beberapa tertentu yang terdapat pada lisensi baru tersebut melarang penggunaan perangkat lunak dalam manajemen hak digital. Penelitian lainnya menghasilkan analisis yang sama terhadap distro Debian. Distro tersebut terdiri atas lebih dari 283 juta baris kode, dan penelitian tersebut memperkirakan biaya pengembangan yang dibutuhkan sebesar 5,4 miliar euro jika dikembangkan sebagai perangkat lunak tertutup. Di Amerika Serikat, Linux merupakan merek dagang yang dimiliki oleh Linus, program sistem operasi komputer bagi penggunaan komputer dan operasi merek dagang
daftarkan setelah ada suatu kejadian di mana seorang pemalsu bernama William Delacroix mulai mengirim surat kepada para distributor Linux adalah hak miliknya serta meminta royalti sebanyak 10% dari mereka. Para distributor Linux mulai mendorong agar trademark yang asli diberikan kepada Linus Torvalds. Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi sistem operasi Linux. Penggunaan Linux yang pada umumnya memasang dan melakukan kondisi konfigurasi terhadap sistem lebih cenderung mengerti teknologi dibanding penggunaan Microsoft Windows. Ini semakin berkurang dengan peningkatan sifat ramah pengguna Linux dan makin luasnya pengguna distribusi. Linux telah membuat pencapaian yang cukup baik dalam pasaran komputer, server, dan komputer tujuan khusus seperti mesin render gambar dan server web. Linux juga mulai populer dalam pasaran komputer desktop. Linux merupakan asas kepada kombinasi program sistem. Kependekan dari Linux Lang telah mencapai popularitas yang luas di kalangan pengembang web. Linux juga sering digunakan sebagai sistem operasi embedded. Biaya pegadaian Linux yang murah memungkinkan penggunanya dalam peralatan seperti simputer, yaitu komputer. Peralatan seperti biaya rendah yang ditujukan pada penduduk berpendapat rendah di negara berkembang. Dengan lingkungan desktop seperti KDE dan GNOME, Linux menawarkan antarmuka pengguna yang lebih menyerupai Apple atau Microsoft Windows pada antarmuka basis teks seperti Unix. Oleh karena itu, lebih banyak program grafik dapat ditemui pada Linux yang menawarkan berbagai fungsi yang ada pada utilitas komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiani selaku perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiani selaku perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas tentang pengembangan Linux. Linux dikendalikan oleh pengembang dan komunitas penggunanya. Beberapa vendor mengembangkan dan mendanai distribusi mereka sendiri dengan dasar kesukarelaan. Di banyak kota dan wilayah, asosiasi lokal yang dikenal dengan nama kelompok pengguna Linux atau Linux User Group atau disingkat dengan LUG mempromosikan Linux dengan mengadakan pertemuan, demonstrasi, pelatihan, dukungan teknis, dan instalasi sistem operasi Linux secara gratis. Walaupun Linux secara umum tersedia secara gratis, beberapa perusahaan besar menjalani model bisnis yang terdiri dari penjualan, dukungan, dan kontribusi terhadap Linux dan perangkat lunak bebas. Ini termasuk Dell, IBM, HP, Sun Microsystems, Novell, dan Red Hat. Oke, selanjutnya kita membahas tentang penggunaan Linux. Sebagian besar distribusi Linux didesain untuk penggunaan umum di komputer meja dan pelanden. Tetapi terdapat distribusi yang dikhususkan untuk tujuan dan lingkungan yang berbeda yang tergantung kepada dukungan arsitektur komputer, sistem benang, stabilitas, keamanan, lokalisasi, kewilayah, atau bahasa tertentu. Kebanyakan distribusi Linux menyediakan sebuah program untuk melihat daftar ribuan perangkat lunak bebas yang telah diuji dan dikonfigurasi untuk sebuah distribusi yang spesifik. Program-program bebas ini dapat diunduh dan diinstal dengan satu klik tektikus dengan sebuah tanda tangan digital, menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang menambah virus atau spyware ke program-program tersebut. Banyak perangkat lunak bebas yang populer di Linux juga tersedia di Windows seperti Pidgin, Apache OpenOffice, dan GIMP. Jumlah perangkat lunak milik perorangan di Linux juga semakin bertambah, seperti Adobe Flash Player, Acrobat Reader, MATLAB, Nero Burning Room, Opera, dan Real Player dan Scape.